Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janais. Masuk kepada pembahasan aina yusalli 'alal janazati. Aina yusalli 'alal janazati, ya. Di mana kita melakukan salat jenazah. Ya, di mana kita melakukan salat jenazah. Atau bisa juga dibahasakan jenazah ini di mana disolati? Ya, di mana disolati? Nah, kata penulis, tajuzu as-salatu 'alal janazati fil masjid. Kalimatnya tajuzu, boleh. Boleh melakukan salat jenazah di masjid. Ya. Nah, ini hukumnya boleh. Ya. Kenapa itu dikatakan boleh? Sebab ada riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga Imam Abu Dawud as-Sijistani dalam sunannya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lamma tuwuffiya Sa'ad ibn Abi Waqqas." Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu wafat, arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyamurru bi janazatihi fil masjidi fayusallina alaihi. Ya. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, ini para istri Nabi itu menyuruh supaya jenazahnya itu disolati di masjid. Menyuruh supaya sholat jenazahnya disolati di masjid. Ya. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Fawukifa bihi ala hujrihinna yusallina alaih. Fawukifa bihi ala hujrihinna yusallina alaih. Jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu disolati tepat di depan kamar istrinya Nabi. Ya, di depan kamar istrinya Nabi. Nah, ukhrija bihi min babil janais. Kemudian dikeluarkan, ya, setelah itu dari bab atau pintu yang memang pintu itu khusus untuk jenazah. Ya, nah, alladzi kana ila al-maqaid, yang bersambung dengan tempat duduk. Fabalagahunna anna an-nasa abu zalika wa qalu ma kanatil janaizu yudkhalu biha al-masjidu. Ya, ketika peristiwa ini diketahui oleh manusia, maka banyak yang protes. Ya, banyak yang protes. Apa katanya? Ya, kenapa ada jenazah masuk di masjid? Ya, kenapa ada jenazah dimasukkan ke masjid? Ya, tidak pernah ada jenazah dimasukkan ke masjid. Ya, fabalagha dzalika Aisyah. Yang protes itu suara-suara sumbang tersebut, ya, itu sampai ke telinganya Aisyah. Nah, faqalat, maka beliau pun menimpali yang namanya tukang protes itu dengan mengatakan, ma asra'an nasa ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi. Kata beliau, betapa cepatnya manusia ini mencela, memprotes sesuatu yang dia tidak punya ilmunya.
yang dia tidak punya ilmunya tentang itu. Nah, iya. Abu alaina ayyamurra bijanazati fil masjid. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fi jawfil masjid. Nah, setelah itu beliau mengatakan, ini orang-orang mencela. Iya. Ketika ada jenazah yang disolati di masjid. Padahal jenazahnya Suhail bin Baydha, iya, itu disolati oleh Rasulullah di dalam masjid. Ya. Nah, jenazahnya Suhail bin Baydha radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang menunjukkan boleh melakukan sholat jenazah di masjid. Ya, sebab jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas disolati di masjid. Jenazahnya Suhail bin Baydha disolati Rasulullah juga di masjid. Nah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, adalah salah satu dari sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah sebagai ya, salah satu dari 10 orang yang mendapatkan berita akan masuk ke dalam syurga. Ya, dikenal dengan istilah Asyaratul Mubasyirina bil Jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk ke dalam syurga. Nah, ya, ini dalilnya ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan hukumnya sholat jenazah di masjid boleh. Ya. Nah, tapi tidak bisa dikatakan sunnahnya sholat jenazah di masjid. Ya, tidak bisa kita katakan ya demikian. Nah, di samping itu ada pelajaran lain daripada hadits ini. Iya, di antara pelajaran yang lain, ya, hadits ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, keilmuan beliau, kefakihan beliau. Iya, sebab apa yang beliau ilmui ternyata banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Beliau tahu bahwasanya boleh sholat jenazah di masjid, tapi masyarakat banyak yang protes. Iya, itu menunjukkan keilmuan beliau. Nah, sekaligus hadits ini juga menunjukkan bahwa terkadang ada orang yang protes itu tanpa didasari dengan ilmu. Ya, hanya terkadang berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan perasaan, atau berdasarkan kepentingan. Ya, berdasarkan kepentingan. Bukan lagi dalil, bukan lagi ilmu. Nah, dan itu ada di zaman Rasulullah saja sudah ada. Apalagi di zaman kita ini. Nah, kalau dia protes berdasarkan ilmu, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau tidak berdasarkan ilmu, ini yang jadi masalah. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimahullah, lakinnal afdalah, tetapi yang lebih utama, ya, as-salatu 'alaiha kharijal masjidi. Yang lebih utama yaitu mensolati jenazah di luar masjid. Di luar masjid. Fi makanin mu'addin lis-shalah. Di tempat yang memang sudah dirancang, sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan sholat jenazah. Alal janaiz, ya. Kama kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalibu ala hadihi fiha. Sebagaimana hal ini umum, ya, terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang afdal, itulah yang banyak terjadi di masa Nabi, dan itulah kebanyakan daripada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa dikatakan ini lebih afdal?
sholat jenazah itu memang ada tempatnya khusus, ya, di bukan dalam badan masjid, bukan dalam masjid, tapi di luar masjid memang dipersiapkan untuk sholat jenazah. Kenapa? Di sini disebutkan sejumlah dalil. Dalil yang pertama, an ibni Umar, an ibni Umar, anna al-yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin minhum wa imra'atin zanaya, ya. Kata Abdullah bin Umar, ada seorang Yahudi yang bukan apa namanya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang laki-laki dan perempuan yang telah berzina, ya, yang telah berzina, zanaya. Fa'amara bihima farujima qariban min mawdi'il janaizi indal masjidi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk merajamnya di dekat tempat, ya, yang biasa digunakan untuk sholat jenazah, di dekat masjid, ya. Nah, di dekat masjid. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini dilakukan di luar masjid, bukan di dalam masjid. Tapi, ya, sekali lagi jangan disalahpahami. Tadi di awal sudah disebutkan boleh. Nah, ini yang lebih utamanya.